Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar yang baik. Ya, takwa kepada Allah diberi jalan keluar. Maksudnya bagaimana? Ada orang punya masalah dan dia bisa terselesaikan dari masalahnya, tapi dengan cara yang nggak takwa. Misalnya, ya, dia bisa menyelesaikan dari masalah dengan dia menanggalkan tanggung jawabnya, misalnya begitu. Dia lari, misalnya begitu. Sudah puyeng-puyeng punya utang banyak, tinggal pergi aja, begitu. Itu belum. Padahal sebesar apapun beban yang kita rasakan, itu pasti kita mampu, ya. Jadi nggak boleh lari. Kita punya masalah kita lari, nggak boleh. Cemen namanya itu, ya. Nggak boleh. Punya masalah hadapin, ya. Punya lihat tas 10 koper berat-berat semua, nggak mungkin diangkat semua, ya satu-satu. Sabar, diomongin orang buruan, lambat, lelet, biarin, nggak apa-apa, satu-satu selesai nanti, ya. Tapi kalau ya Allah, banyak banget sih, ya. 10, ini kerjaan saya semua ini. Dilihat lagi, istikharah lagi, dilihat lagi, ya. Difoto lagi, tunjukin ke orang, ini kerjaan anak segini nih. Selesai nggak? Nggak selesai, ya. Tapi langsung. Jadi jalan keluarnya pun juga ikut yang diajarkan oleh tidak melanggar daripada urusan agama itu tadi, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama amalan yang menyelamatkan kita di dunia adalah az-zuhdu fid dunya. Az-zuhud artinya membatasi untuk cinta terhadap dunia. Az-zuhud mengambil secukupnya dari dunia. Mengambil secukupnya itu artinya yang masuk ke dalam hati. Ya. Jadi bukan yang di tangan. Kadang-kadang orang di tangan ada, tapi nggak masuk di hati. Tapi ada juga orang nggak punya di tangan, ada di hati. Kumpulnya di hati, ya, dunia. Wal wara' 'anil maharim wasyubuhat. Jadi membatasi dunia, kemudian wara'. Wara' itu meninggalkan yang syubhat. Jadi meninggalkan dari yang haram ataupun yang syubhat. Kalau syubhat ini rembang-rembang hukumnya, tinggalin. Masih belum ada kepastian, tinggalin. Ya. Wa qasrul amal. Pendek angan-angannya. Jadi pendek amal angan-angannya. Orang suka berhayal, berangan-angan begitu, ya. Sudah dia menjabat masih kurang lagi, ya, panjang angan, dia lupa umurnya, lupa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa? Maka Rasulullah SAW mengajarkan angan-angan itu biasanya dilakukan untuk siapa? Orang punya angan-angan itu. Orang yang merasa dia masih lama di dunia, kan gitu. Orang punya angan-angan itu karena dia merasa lama. Tapi kalau dia merasa bahwa hidupnya itu singkat, ya, dia akan hilang angan-angannya. Ya. Orang yang lagi sakit di rumah sakit, dia nggak punya angan-angan. Angan-angan cuma ini sembuh,
Dan cuma berharap aja jadi sembuh aja. Ya. Wa ghairuha kal muwadhaba ala salati jama'atan. Itu semua yang menyelamatkan manusia. Apa al-muwadhabah? Selalu mengerjakan sholat jama'atan. Sholat itu jamaah. Ya, sholat jamaah itu kan sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Itu 27 kali derajat untuk orang yang sholat berjamaah. Alhamdulillah tadi kita sholat berjamaah, pahalanya berlipat-lipat. Rumah dekat dari masjid, ya usahakan untuk hadir, ya sholat berjamaah. Kalaupun hujan, mungkin begitu ya, nggak memungkinkan untuk sampai ke masjid jauh rumah atau terlewatkan, jangan sampai sholat sendiri di rumah. Cari orang, anak, istri, suruh nemenin sholat begitu. Dulu para ulama kalau tertinggal sholat berjamaah cari orang, diongkos, dibayar, dibayarin. Ayo sholat sama mana? Kasih uang supaya tidak sholat sendiri. Karena sholat berjamaah itu bekal kita di akhirat, masya Allah besar sekali pahalanya. Ya. Dan pasti diterima kalau sholat berjamaah, ya, dengan syaratnya tapi ya, dengan syaratnya ya, wudu, kemudian suci, gitu. Dalam jamaah itu siapa yang paling khusyuk? Ada orang yang khusyuk di takbirnya khusyuk. Ada lagi fatihahnya. Ada lagi kalau di waktu ruku, ada lagi di waktu sujud. Nah itu diambil nilainya itu yang terbaik-baik semua. Itu maksudnya. Ya, kalau ada 10 orang berjamaah, yang satu takbirnya, yang satu rukuknya, satu lagi sujudnya, satu i'tidalnya, satu doanya, satu tasyahudnya, maka diambil yang terbaik, nilainya itu sama semua. Nah, itu untungnya. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya, sebaik-baiknya sholat sendiri cuma satu, ya, satu. Itu kalaupun bisa khusyuk, kadang-kadang nggak bisa khusyuk malah ya. Itu penting ya, seperti dicontohkan air najis gitu ya. Kalau supaya air najis itu supaya menjadi suci, dikumpulkan begitu kan. Ada orang punya satu wadah kurang daripada 2 kullah, satu lagi punya lagi, satu lagi dikumpulin semua di satu tempat, dilihat sifatnya, 3 sifatnya, aroma, rasa, dan warna. Dia nggak berubah, suci. Seperti itu juga orang sholat, kita bawa tadi hati yang kotor, bawa macam-macam dari rumah semua. Begitu sholat di sini, yang terbaik yang diambil. Ya, jadi sebisa mungkin kita sholat berjamaah. Ya. Apa yang paling berat sholat berjamaah? Yang paling berat sholat apa? Subuh. Ya. Subuh itu yang paling berat, ya. Tapi dibiasakan ya, subuh untuk tidak meninggalkan berjamaah. Kalaupun terlewat ya kita sholat di rumah berjamaah. Kemudian jangan tidur lagi, jangan tidur setelah subuh, tidak bagus, ya. Kusut mukanya kalau tidur lagi itu, apalagi yang nggak sholat, ya, yang nggak sholat begitu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia melihat anaknya tidur setelah subuh, itu langsung dibangunkan, bukan pakai tangan tapi pakai kaki, gitu ya. Ini bangun, ya pakai kaki, disepak gitu ya. Bangun. Ini karena waktu yang luar biasa subuh, ya. Dan secara kedokteran juga bagus orang bangun subuh itu, ya. Oksigennya bagus, udara masih bagus. Semakin siang semakin semakin habis oksigennya, ya. Jadi pagi jangan tidur, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Bangun, wirid, zikir, duduk 1 jam cuma, ya.
kemudian masuk isyraq, salat 2 rakaat. Dalam hadis disebutkan seperti orang melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah. Jadi setiap hari kita bisa haji dan umrah, nggak pakai antri. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menyebutkan seperti melakukan haji dan umrah, tamah, sempurna. Ya. Jadi kita pagi itu ya penting ya bangun. Burika ummati fi bukuriha. Gitu ya. Umatku itu diberkahi di pagi harinya. Fi bukuriha. Umat Nabi Muhammad diberikan keberkahan di waktu pagi. Ya. Di waktu pagi bangun. Mau kerja, mau menghafal, mau apa, waktunya pagi itu. Mau baca, mau apa aja. Musim hujan mau tidur enak juga pagi. Tapi tadi ya kehabisan oksigen nanti ini ya. Tidur waktunya orang waktu napas lagi enak, bersih. Ya. Nah, kita bangun, biasakan itu ya. Ayam pagi itu bangun. Ya, subhanallah. Tasbih, baca tasbih itu. Mengajak orang untuk kebaikan. Yang penting diusahakan tahan jangan tidur pagi. Ya. Kalaupun begitu, kalaupun sudah benar-benar tunggu sampai isyraq dulu. Karena duduk sampai isyraq, tapi itu kebiasaan ya, tidur itu kebiasaan. Seperti orang makan, ya. Karena nafsu juga kan tidur itu. Nafsu tidur, gitu maksudnya. Maksudnya kalau lihat bantal, kayak orang lihat apa gado-gado gitu ya pagi. Ada yang doyan gado-gado, lihat gado-gado dia senang, ya. Dan lihat bantal begitu juga. Tahan, ya khususnya yang muda-muda ini tahan, ya tahan. Buat wirid, buat apa jalan kayak loncat-loncat atau apa, atau turunin genteng itu dari atas ke bawah, pokoknya kasih kegiatan. Ya, subhanallah. Pagi kalau dibiasakan tidur, enak lagi tidur lagi, terus kebiasaan akhirnya sampai tua tidur. Itu tadi kita bicara kalau apa? Kalau sudah bangun subuh, sudah sholat subuh, kemudian mau tidur lagi, itu pun nggak bagus. Apalagi yang nggak subuh. Subuh yang enggak, bangun jam 8, bangun jam sudah siang. Ini orang namanya sialan. Ya orang ini mau didoain pakai apa aja nggak bisa. Minta air ke Habib kemana, ke Ustadz minta air, ya tiap ada Ustadz sedot tangannya, masya Allah, serat, masya Allah, bolak-balik tapi subuh bangun percuma ya. Jadi itu sholat waktu disiplin ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adzan nggak bangun, bala syaitan, begitu kan? Setan jadi dikencingin setan, bayangin setan kencing di telinga. Kalau setan kencing di telinga itu dampaknya apa? Ya nggak bisa dinasehatin, nggak bisa, kurang ajar, macam-macam itu ya. Aja ngomong apa nggak paham, ya kan kencingnya setan. Ya, makanya dulu ada orang Majdub katanya kalau ada orang tidur pagi, adzan subuh masih belum bangun dikencingin dia, dikencingin orang yang tidur itu. Ada Majdub ya, orang Majdub. Ya, kemudian ditanya, pilih mana? Bauli wala baulu syaitan. Pilihannya gitu. Mau kencingku atau kencingnya setan? Gitu. Ya. Wal iktar min dzikrillah. Selesai sholat berjamaah banyak zikir. Sekarang waktunya orang banyak berzikir. Ya, musibah di mana-mana. Ya, zikir sebanyak-banyaknya. Ya, yang enggak boleh ditinggalkan seperti paling minimal kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, mau tidur, bangun tidur itu wirdul latif yang dibaca. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti seperti orang menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Kosong waktu. Bawa tasbih. Tasbih itu kadang-kadang diperlukan. Sekarang ada macam-macam tasbih ya. Kalau yang panjang, ada yang taruh di lebih praktis lagi ya. Sudah bisa dipakai, ditaruh seperti cincin, ada seperti jam. Tinggal mau enggak zikir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Ada seorang ulama waktu ditanya, kalau nggak salah Sayyidina Abu Hurairah, ya, dia punya ikatan itu sampai 1000 ikatannya. Jadi, seperti tasbih itu. Subhah dalam bahasa Arab, ya. Tapi orang kenalnya kita bilang tasbih. Sama aja, alat untuk bertasbih. Bagaimana hukumnya orang membawa tasbih itu? Hukumnya syai'un, kalau nggak salah Abu Hurairah atau Imam Hasan Al-Basri, al-muhim dari salaf, ini ulama salaf, syai'un yuwassiluni bihi ila Allah la ufariquhu. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan aku ingat Allah, aku nggak kepisah. Dan itu subhanallah, biasa orang kalau di tangannya ada tasbih, baca. Ya. Itu alat bantu itu, Masya Allah. Kalau pegang, kita taruh, kadang-kadang berhenti, ya. Tapi ana dulu punya guru, ya, salah satu guru dulu di Madinah, Syekh Muhammad Fal. Syekh Muhammad Fal itu, Masya Allah, nggak pernah berhenti. La ilaha illallah. Ya, selagi dia nggak tidur baca. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah ikut dari Masjidil Haram ke rumah, ke Rubat, di jalan terus, nggak berhenti. Nanti kalau kita ngobrol, dia tanya, beli ini tuh, beli itu, beli itu. Kita suruh turun beli sarapan buat di anak-anak, misalnya begitu, suruh beli roti. Begitu selesai ngomong langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus. Nggak pernah berhenti dia. Itu sudah nggak pakai alat bantu lagi, ya. Tapi kalau kita boleh pakai itu, tasbih, ya. Tasbih supaya lidah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikrillah." Perbanyaklah zikir kepada Allah, hatta yaqulu majnunun, sampai mereka mengatakan orang ini gila. Gitu, ya. Jadi kalau ada orang wirid zikir, tapi bukan yang seperti ditonton di video-video itu malu-maluin begitu, ya. Zikir joget-joget, terbang-terbang, bukan terbang, joget-joget kayak orang kesurupan begitu. Nah, ini yang merusak tasawuf. Ini yang bikin malu, ya. Tasawuf ya zikir itu ya di lidahnya boleh goyang-goyang sedikit, la ilaha illallah boleh. Tapi kalau sampai, ya, lompat-lompat kayak orang kesetrum begitu, nah, itu nggak ada tuntunannya begitu, ya. Nggak ada tuntunan seperti, apalagi sekarang zaman video sebentar lagi diambil, dikirim ke orang yang nggak tahu, nanti dipersalahkan, yang benar disalah-salahin juga, ya. Maksudnya di sini hatta yaqulu majnun, seperti sampai mereka mengatakan majnun. Orang dianggap majnun dari banyaknya zikir kepada Allah, nggak apa-apa, ya. Ingat Allah terus, nggak ingat dunia, nggak ingat apa, sampai oh itu majnun, biarin aja. Itu yang penting ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rawahu Ahmad, hadis ini dijelaskan oleh Imam Ahmad. Berikutnya adalah at-taqwa. Nah, ini paling sering kita dengar itu, at-taqwa. Taqwa, apa taqwa itu? Ya, wal jami' li jami'il munjiyat kalimatun wahidah wa hiya at-taqwa. Kesimpulan daripada al-jami', ya, yang mencakup dari semua munjiat tadi, semua hal-hal yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, ya, kalimatun wahidah, namanya satu. Terus ya, zuhud di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya tawadhu, di dalamnya ada baca Al-Quran, di dalamnya kan macam-macam kemarin yang kita baca itu. Nah, kesimpulannya dari semua itu ada kalimat wahidah, namanya wahiyya at-taqwa. Ya, pemicunya semua itu menjadikan orang menjadi orang baik itu takwa. Apa takwa itu? Wahiyya ibaratun an fi'lil ma'murat. Takwa itu ibarah
an fi'lil ma'murat. Arti ungkapan dari maknanya adalah mengerjakan semua yang diperintah. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu meninggalkan semua yang diperintah. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang. Ya. Nah, ini pembahasan di sini penting sekali. Penting beliau Al-Habib Muhammad menjelaskan itu dia. Karena definisi takwa itu banyak sekali. Tapi kita ada definisi baru yang disebutkan di sini, bukan baru artinya ungkapannya seperti baru gitu ya. Apa itu? Mengerjakan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang, atau bisa juga diartikan fahiya at-tahalli bil munjiyat. Tahalli artinya menghias diri. Tahalli artinya menghias diri dengan hal-hal yang menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat. Wa takhalli, bahasa Arab ya. Masya Allah. Kalau tahalli berhias, kalau takhalli berarti mengosongkan, menanggalkan. Apa itu? Anil muhlikat. Muhlikat yang membinasakan. Jadi menghiasi diri dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, dan mengosongkan diri, menanggalkan diri dari hal-hal yang akan membinasakan kita. Muhlikat. Ya. Wa sahibuhuma yusammal muttaqi. Pelaku daripada tadi yang menghiasi dirinya dengan yang diperintah, mengosongkan daripada yang dilarang, itu pelakunya disebut al-muttaqi. Namanya orang bertakwa, al-muttaqun. Ya, satu muttaqi. Kalau tiga dan seterusnya jamak al-muttaqun. Ya. Wa huwal faiz bi khairid dunya wal akhirah. Apa yang disebut al-muttaqi tadi? Siapa al-muttaqi? Al-faiz, yang beruntung ya dengan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kalau ada orang punya banyak kebaikan dunia tapi dia tidak mendapatkan kebaikan akhirat, belum beruntung. Ya. Jadi kalau kita bilang, oh itu ada orang kaya beruntung, belum beruntung. Tinggal dipakai mana itu? Ya, dipakai untuk apa hartanya? Kalau dipakai untuk menghantarkan dia takwa kepada Allah, berarti dia beruntung, faiz. Faiz itu berarti beruntung dengan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi dunia bukan serta-merta kalau orang punya dunia kemudian dia nggak beruntung. Beruntung kalau dia dipakai untuk kepada kebaikan. Atau sebaliknya, Anda nggak punya dunia berarti Anda beruntung. Belum tentu juga. Ya, kalau dia nggak punya dunia tapi angan-angannya hal-hal yang tidak baik, ya dia tersiksa dua kali. Ya, tersiksa dua kali dia. Ya, di dunia nggak dapat, tapi masya Allah, alimun bi umurid dunya, jahilun bi umuril akhirah. Alim urusan dunia, bodoh, jahil urusan akhirat. Ditanya sholat nggak tahu. Ya, nanti terjadi hal-hal perceraian, dia nggak ngerti kalau itu sudah cerai 3 kali, masih dikumpuli juga istrinya, seperti terjadi seperti itu. Berarti haram, ya, dosa. Nggak tahu dia, nggak pernah tanya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sudah jelas-jelas cerai 3, nggak bisa lagi, nggak bisa kembali. Tapi karena dia bodoh, tapi urusan yang nggak penting dia tahu. Yang nggak penting dia tahu. Urusan artis tahu. Lahirnya di mana tahu. Manakibnya tahu. Ya, nikahnya, mobilnya, luas rumahnya tahu. Kadang-kadang. Buat apa coba? Untuk apa? Rumahnya artis itu 1 hektar diomongin, 1 hektar. Sudah sama-sama tahu. Terus kenapa? Kenapa? Kita dapat berapa persen dari itu? Hah? Cerita hal-hal yang nggak manfaat. Ya. Jangan jadi yang seperti itu maksudnya. Ya. Wa huwal faiz bi khairid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman,
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar yang baik. Ya, takwa kepada Allah diberi jalan keluar. Maksudnya bagaimana? Ada orang punya masalah dan dia bisa terselesaikan dari masalahnya, tapi dengan cara yang nggak takwa. Misalnya, ya, dia bisa menyelesaikan dari masalah dengan dia menanggalkan tanggung jawabnya, misalnya begitu. Dia lari, misalnya begitu. Sudah puyeng-puyeng punya utang banyak, tinggal pergi aja. Begitu. Itu belum. Padahal sebesar apapun beban yang kita rasakan, itu pasti kita mampu. Ya, jadi nggak boleh lari. Kita punya masalah kita lari, nggak boleh. Cemen namanya itu. Ya, nggak boleh. Punya masalah, hadapin. Ya, punya lihat tas 10 koper berat-berat semua, nggak mungkin diangkat semua. Ya satu-satu. Sabar, diomongin orang, buruan, lambat, lelet, biarin aja, nggak apa-apa, satu-satu. Selesai nanti. Ya, tapi kalau ya Allah banyak banget sih. Ya, 10, ini kerjaan saya semua ini. Dilihat lagi, istikharah lagi, dilihat lagi, ya, difoto lagi, tunjukin ke orang, ini kerjaan anak segini nih. Selesai nggak? Nggak selesai, ya. Tapi langsung, jadi jalan keluarnya pun juga ikut yang diajarkan oleh tidak melanggar daripada urusan agama itu tadi ya. Ya jalur makhraja gimana? Allah kasih gampang kadang-kadang. Kita tunggu, ya Allah ini gimana ya? Pakai akal kita. Tapi kita takwa kepada Allah. Nanti dari pintu itu kita tunggu-tunggu, tahu-tahu dari sini datangnya. Kan lebih nikmat begitu ya. Orang kalau dapat kejutan-kejutan yang baik, Allah minas'aluka min fuja'atil khair wa a'udzubika min fuja'atil syarr. Fujaat itu kejutan yang menyenangkan, fuja'atil khair. Ya, ditunggu dari situ, tahu-tahu dapat dari yang lain. Itu senang nanti kita. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari tadi yang tidak diduga-duga. Dan rezekinya orang mukmin itu biasanya tadi la yahtasib. Rezeki orang mukmin la yahtasib. Ya. Kita tunggu tahu dari sana. Itu rezeki orang mukmin la yahtasib. Ya. Supaya apa? Dia tawakulnya kepada Allah benar-benar penuh. Sudah tawakal sama Allah. Memang enggak diduga-duga tahu ada rezeki. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah mencukupinya. Tawakal kepada Allah. Ya. Ini disebutkan tawakal itu, apa arti tawakal? Ya dibilang hakikatut tawakkul gitu ya. Hakikatut tawakkul an la yakuna ghairallah, an la yakunal marju, ya, ghairallah. Tidak ada harapan selain daripada Allah. Kalau tawakalnya 95, ada 5% harapan dari orang, belum berarti. Ya. Saya minta kepada Allah, tapi di waktu doa, siapa lagi ini ya yang bisa diutangin ini ya. Kadang-kadang orang berdoa ya, ya Allah, sambil doa ini, sambil berdoa, ya Allah, ya Allah. Hari Ahad kita baca ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita mau lepas benar hati ke Allah, Allah yang atur, sudah terserah. Ya Allah, ya Allah. Di hati, utang sama siapa nih? belum tawakal berarti ya. Siapa lagi nih kira-kira yang bisa iba kalau lihat wajah kita ini gitu. Udah sama Allah aja gitu. Orang yang tadi tawakal pasti Allah cukupi. Tapi benar-benar ya, benar-benar habis semuanya ke Allah. Udah enggak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dicukupi. Karena ayat ini janji Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kalau dianggap dia kata sudah tawakal, cuma mulutnya aja kadang-kadang. Ya. Tawakal aja, jangan takut, tawakal, tapi dia sendiri maju mundur ya. Nah, itu menipu diri sendiri namanya, ya. Makanya kalau urusan
urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang diperlukan ketulusan yang murni, karena nanti dampaknya ke kita sendiri. Ya. Sudah tawakal, jangan pikirin tawakal, tapi dia sendiri masih maju mundur ya. Padahal kalau sudah tawakalnya benar sama Allah, enggak ada sama permohonan kepada orang sama sekali. Hasbuh fahuwa hasbuhu. Jadi Allah akan mencukupinya. Ya, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya balighu amrihi. Allah akan menyampaikan ya urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semuanya sudah ditakdirkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini sekian, dapatnya sekian, terjadinya begini. Enggak ada yang terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang suka meronta ya. Lah, saya sudah bekerja, masa dapatnya segini? Saya sudah begini. Ini teman saya enggak kerja, dia dapatnya segitu. Itu mau protes sama siapa? Mau protes sama siapa itu? Makanya orang yang Habib Zain Smith sering mengatakan, orang yang iri dengan pemberian Allah kepada orang yang lain itu seolah-olah dia mengatakan kepada Allah begini, ya Allah, kamu salah kasih dia, semesti saya. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar. Ya. Nah itu nganggur, dia nggak ngapa-ngapain, kok enak hidupnya? Padahal juga belum tentu ya. Belum tentu. Orang lihatnya kayaknya itu enak. Orang lagi lihat sana, yang enak sana. Ya. Yang orang bilang lagi, dia yang enak. Setiap orang begitu. Ya, tapi kita harus belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati. Alhamdulillah. Ya, yang penting tidak bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kemudian berusaha sebisa mungkin menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya, pernah terjadi Ibrahim Ibn Adham. Ya, ada seorang dia tidak bekerja. Begitu. Ya, dia tidak bekerja, dikasih makan, hidupnya cukup. Kemudian dia bertanya, Sayyidina Ibrahim ditanya, kamu kenapa kok tidak bekerja? Kamu di rumah aja, kenapa nggak bekerja? Kata orang tadi, suatu saat aku pernah jalan ada batu, di atas batu itu ada burung tadi sudah patah, kedua sayapnya buta lagi. Ya, kemudian burung-burung yang lain datang ngasih makan. Subhanallah. Ya, di atas batu, kemudian tiap datang dilihat sampai berapa hari dilihat begitu. Masya Allah. Terus kata dia, burung aja dikasih makan. Ya, apalagi saya udah tawakal. Ya, tawakal aja di rumah. Terus waktu Sayyidina Ibrahim ditanya, tapi kenapa kamu kok berdagang? Gitu. Kan dia dapat pengalaman seperti itu. Kenapa kamu kok bekerja? Terus dia bilang, aku ingin menjadi burung yang punya sayap, yang bisa terbang, supaya bisa memberi makan. Kalau guruku tadi, dari orang tadi, meniru dengan apa? Benar juga, semuanya pakai ilmunya. Tapi ini makomnya, orang yang ingin membantu orang lain lebih bagus. Ya, itu dua-duanya tawakal. Dua-duanya makom yang tawakal. Ya, selagi tadi tidak banyak mengeluh kepada orang. Begitu kan? Makanya dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang baik itu bekerja atau nggak bekerja? Itu kan ada 3 ya. Yang pertama nggak bekerja. Nanti dulu tapi syaratnya. Itu yang paling afdol katanya. Artinya nggak bekerja apa? Tapi kalau nggak punya istri, nggak punya anak, buat kita sendiri, ya udah diem aja. Tapi syaratnya untuk mencapai dia untuk jadi bagus, di nomor 1 itu jika dia tidak boleh kepengen apapun. Bisa, udah itu syaratnya. Nggak usah kerja, ya nggak usah kerja, di rumah aja. Ibadah, punya ibadah, ibadah. Dia nggak punya tanggung jawab pada anak istrinya, dia nggak bekerja, nggak ada tanggung jawab. Kemudian tiap lihat apapun nggak boleh pengen. Ada motor baru nggak lihat, ya. Ada HP baru nggak pengen.
Ya, ada apa aja nggak kepengen, itu syaratnya. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak seperti itu orang? Orang hidup nggak kepengen apa-apa. Bisa? Nggak bisa. Kalau patung bisa mungkin ya. Tapi kalau manusia pasti kepengen. Ya, mungkin nggak kepengen yang itu, pengen yang lain. Ya, nggak kepengen misalnya, nggak mau yang itu. Tapi dia lihat, ya, ada orang suami istri boncengan naik motor, dia lihat, ya Allah, enak punya istri, gitu ya. Misalnya begitu. Oh, nanti kalau di rumahnya dimasakin itu, ya. Kalau yang belum menikah, bikin sendiri kopinya, numbuk sendiri, lama ya. Ya, ini dibikinin, cuci bajunya disetrika, masya Allah, ya. Kalau makom yang pertama, yang kedua, kan nggak mungkin itu yang pertama berat itu, nggak mungkin. Nah, yang berarti makomul kasab. Ini baru kasab. Apa kasab itu? Ya udah bekerja, ya secukupnya, kemudian tawakal kepada Allah. Sebenarnya kerja, ikhtiar, ya ikhtiar. Orang-orang yang bekerja itu dari pagi jam 7 masuk ke pabrik, misalnya keluar jam 5 itu isinya ibadah dia. Pahala semua itu dia dapat. Niatkan apa? Makan halal, memberikan anak istri sesuatu yang halal. Itu masya Allah ibadah semua itu, masya Allah. Ya, antum yang bekerja di pabrik, yang kerja di mana, masya Allah itu ibadah semua. Ya, kalau niatnya tadi baik. Ya, yang ketiga, ya itu tadi. Ya, kemudian dia yang pertama, yang kedudukan yang pertama itu, jika dia tidak bisa, maka dia ada di mana letaknya? Menjadi nomor 1, jadi nomor 3. Dia nggak bekerja, tapi banyak kepengen, kemudian itu dari duduk, itu yang paling rendah berarti kedudukannya nanti. Dari yang naik, dari taruh yang paling bawah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Ya, andai kata semua manusia mau mengambil dengannya, nasihat tadi, apa nasihatnya? Mayyataqillaha, maksudnya takwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa yatawakkal wa man yatawakkal 'ala Allah. Jadi takwa dan tawakal. Kalau orang mau mengambil, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala bertakwa, hidupnya bertakwa, tawakal kepada Allah, lakafathum, niscaya Allah akan mencukupi semua itu. Hidup di dunia enggak ada yang stres. Ya. Orang stres, orang menjadi jahat, kenapa? Enggak puas dengan pemberian Allah, kan itu. Ya. Orang jadi jahat, karena apa? Karena enggak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak puasnya akhirnya bagaimana? Ada yang tindakannya bisa mengambil paksa, ada yang enggak peduli lagi halal haram, ya, ada juga yang hasud, iri, ya, iri, duduk cuma iri aja, kumpul lihat orang sakit hati semua, ya, nggak bagus. Berarti tadi apa tadi? 2 ya resepnya, bertakwa dan tawakal. Bisa insya Allah ya, insya Allah. Minta kepada Allah. Itu kan kata para ulama. Kalau kita diceritakan hal-hal seperti ini, siapa yang bisa menggerakkan orang menjadi orang bertawakal? Siapa yang bisa menggerakkan orang tadi bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah? Allah. Ya minta kepada Allah. Ya Allah, waj'alna minal muttaqin. Ya, jadikan kami orang muttaqin. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Ya. Allahumma dullani ala 'abdin min ibadika salihina ya'rifuni wa yadulluni alaik. Itu ya. Itu dari Syekh Abdul Qadir Jalani, sering kita sampaikan supaya ketemu orang-orang yang baik. Begitu. Supaya dipertemukan oleh Allah. Salat malam, baca doa itu tadi. Allahumma dullani ala 'abdin min ibadika salihina ya'rifuni wa yadulluni alaik. Ya Allah, ya, dullani ala 'abdin min ibadika salihin. Tunjukkan aku kepada orang-orang dari hamba-hambamu yang soleh. Orang soleh banyak, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti yang mana yang soleh, begitu. Kita nggak ngerti yang mana. Kita anggap itu orang soleh, ternyata nggak soleh. Kita sepelekan orang, kita anggap dia nggak soleh, cuma karena tampilannya tiba-tiba dong soleh dia. Kita minta
yang tahu soleh hati, ini urusannya siapa? Allah. Jadi pasrah lagi ke Allah. Ya Allah, tunjukkan aku mana orang soleh. Ya'rifuni, orang soleh tadi kenal padaku. Ya, orang soleh tadi kenal. Kalau kenal, kumpul dengan orang yang soleh, dikenal, namanya aja kita senang. Ya, kita dikenal nama itu sama orang soleh senang. Ya, ya'rifuni wa yadulluni alaik. Orang soleh tadi bisa mengantar aku, mengajak aku kepada jalanmu ya Allah. Orang soleh diajak baik, diajarin, oh nggak boleh, oh ini caranya begini, ini begini, kalau mau bikin majelis begini, kalau di majelis begitu. Semua ini tadi, ini mahal hidup itu, ya, duduk dengan orang-orang yang soleh, yang kita anggap biasa-biasa. Itu nanti setelah dia nggak ada baru tahu, oh ternyata itu pendidikan yang luar biasa. Tapi kalau nggak ada, ya kalau ada biasa-biasa aja. Nanti kalau nggak ada baru tahu, oh begini caranya, oh ini begini caranya, oh kalau ada tamu itu begini, oh itu pendidikan yang nggak ada di buku itu, ya, yang tidak ada di buku, yang di buku tapi ada dengan apa namanya, akhdus suhbah, itu dalam bahasa tasawuf itu sebetulnya orang mengambil itu, orang yang belajar akhad. Ada yang akhadnya itu ada yang belajar, jurus, tulis, catat. Tapi ada juga namanya akhadnya suhbah. Akhad suhbah itu tadi, akhadnya dia mengambil karena dekat. Dia pernah pergi, dia tahu cara sholat jamaknya begitu. Oh waktu itu pernah malam, apa yang dilakukan, dia bisa lihat langsung. Oh kalau ada tamu, oh begini. Itu namanya akhadnya mengambilnya karena suhbah, karena dia pernah jadi teman, pernah menemani dalam perjalanan, dalam duduk. Nah, itu bisa diambil semuanya. Ya. At-taqwa, kemudian beliau memberikan contoh. Ini luar biasa ini. At-taqwa hiya syarikatut ta'min. Habib Muhammad mengatakan takwa itu seperti syarikah. Apa syarikah itu? Syarikah, ya, syarikatut ta'min itu asuransi takmin itu, ya. Asuransi. Ini pernah bayar asuransi? Ada asuransi kan? Asuransi hidup, asuransi, tapi asuransi manusia. Kalau asuransi manusia itu kita sehat, ditelepon, nggak tahu dari mana itu. Ya, assalamualaikum, minta waktunya Pak, begitu. Ini ada tawaran asuransi. Apa itu asuransi Pak? Jadi begini Pak, kalau jantungnya Bapak nanti jatuh, copot, nanti kita akan obati. Kalau nanti apa lagi? Pokoknya serem-serem. Kalau mati, kalau tabrakan, kalau jatuh, kalau kelelep, begitu nanti akan dijamin. Kok yang tadinya nggak serem jadi serem? Ditelepon jadi nakut-nakutin ini, ya. Tapi kalau Allah nggak makin nakut-nakutin begitu. Ini syarikatut ta'minnya Allah. Apa yang ditamin? Salat subuh berjamaah, dijamin selamat. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Musim penyakit yang aneh, ya, yang bisa pilih-pilih itu penyakitnya. Penyakit itu apa namanya? Yang dulu pernah mampir, yang akhirnya orang nggak sholat berjamaah, yang sholat jadi aneh, pakai jarak, pegang hidung sendiri nggak boleh, ya, pegang hidung sendiri, hidung punya kita sendiri, nggak boleh pegang mata apalagi, ya. Kemudian mau berjabat tangan, nggak boleh, gini, ya. Kemudian kalau pertemuan ulama itu nggak boleh karena nanti akan menular. Tapi kalau joget-joget enggak, ini kurang ajar begini, gitu ya. Ya, trauma hidup saya ini ya, kurang ajar ya. Ulama di penjara cuma gara-gara dituduh begitu ya. Setelah itu orang joget-joget aman-aman aja. Ya, yang mau pengantin nggak apa-apa. Ya, mau merayakan ya nggak apa-apa. Ya, luar biasa ini penyakit luar biasa. Rasulullah SAW memberikan doa, ya,
Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Yang baca itu dia tidak terkena penyakit, tidak terkena mara bahaya, tidak terkena wabah, tidak terkena apa-apa. Ya harus percaya. Ya. Beda asuransinya itu. Disuruh copot dulu jantung kita baru mau diobatin gitu. Ini enggak kena. Mau pilih yang mana? Enggak bayar lagi. Enggak pakai bayar. Ya. Tapi kalau asuransi pikiran manusia gimana? Bayar dulu. Udah bayar tiap tahun bayar. Enggak sakit-sakit dia bilang. Kok saya enggak pernah saya pakai ini ya? Lama enggak sakit, sayang nih uang dia bilang. Oh, dia coba-coba dalam hati. Rugi dong itu udah bayar sini. Serumah enggak ada yang sakit. Akhirnya sakit. Benar sakit ya. Sakit baru rumah sakit. Kata dokternya ini bayaran kamu ini cuma cukup 3 hari. Jadi kalau semakin penyakitnya semakin parah, tolong diterusin di rumah aja. Itu asuransinya manusia. Ya, asuransinya Allah dibaca dengan penyakit. Andai kata, begitu ya. Andai kata, toh mati, asuransi dari bacaan-bacaan tadi masih bisa kita bawa lagi sampai ke akhirat. Kan begitu. Asuransi pikiran manusia mati sudah selesai. Ya selesai. Paling di keluarganya itu kalau yang nggak nakal, ya, atau yang nggak bisa nakal, gitu ya. Karena asuransi kan bikinan Yahudi ini, ya. Asuransi kan bikinan Yahudi, ya, supaya orang nggak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sudah bayar. Dulu Imam Junaid sholat di masjid. Tiap kali sholat di masjid, imamnya bilang, anak muda kok ke masjid terus? Itu, kamu ini nggak pernah, kerja di pabrik mana kamu juga? Kok boleh begitu ya? 5 waktu ada di masjid. Dia tanya, kamu ini tiap hari sholat di masjid, terus kamu kerja bagaimana? Siapa yang ngasih makan kamu kalau kamu nggak kerja? Kata Imam Junaid, oh sebentar, sebelum saya jawab, saya mau sholat dulu. Kenapa? Mau sholat qadha. Kenapa qadha? Kenapa qadha? Karena bermakmum kepada orang yang ragu dengan rezekinya Allah. Ya, kemudian dikasih tahu, ditanya, kenapa kamu sholat? Oh enggak, saya ini ada orang Yahudi baik. Saya kasih roti setiap hari 3. Pagi sarapan, siang dijamin lagi, malam dikasih lagi. Tiap hari saya dikasih makan. Oh, enak kamu ya. Jamin. Kalau gitu ya nggak apa-apa kamu gitu ya. Artinya sholat aja nggak masalah. Saya juga heran kamu ini karena muda kok di masjid terus. Ya, imamnya sendiri bilang begitu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kamu ini kalau ada orang dijamin sama Yahudi percaya, dijamin sama Allah nggak percaya. Ya, jaminan Allah nggak percaya. Manusia kan begitu. Ya, maunya kalau ada jaminan dari manusia. Kalau dari Allah. Nanti insya Allah kita baca lagi apa itu maksudnya dengan syarikatut ta'min. Itu adalah asuransi, ya, apa yang dari asuransinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan malam Rabu, insyaallah panjang umur, sehat afiat, ya, insyaallah diberikan lagi semangat untuk selalu mencari ilmu insyaallah. Wallahu a'lam.